Ya, mereka agama yang menitik beratkan pada materi. Dihujani oleh Allah rezeki dari langit, manna, salwa dan lain sebagainya. Mereka minta rezeki yang lain sebab apa? Mereka nggak yakin ya kalau besok turun. Kalau besok nggak turun gimana? Ya, mendingan beri kami lahan, kami akan nyangkul, kami akan nanam bawang. Sebab apa? Pasti besok kami bisa metik. Ya, agama materi, materialistis yang hanya mengagung-agungkan benda saja, sesuatu yang kasat mata saja. Sedangkan surga neraka apa itu nggak real, hanya dininabubukan oleh surgawi gitu ya. Nah itu makanya mereka condong kepada materi. Sedangkan Nasrani sebaliknya, agama yang menitik beratkan kepada kehalusan, kelembutan, tampar kanan kasih kiri dan lain sebagainya. Ya. Sementara Islam bahkan mereka juga membuat rohbaniyah, melihat meninggalkan dunia sama sekali, ya, dan hanya fokus untuk ibadah. Sedangkan Islam disebutkan tadi wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyim. Menegakkan kesolehan pribadi, salat kita dengan Allah yang dampaknya itu adalah kesolehan sosial, wa yu'tuz zakat, menunaikan zakat. Berarti seorang muslim ideal itu dia menjadi apa? Dia menjadi muzaki. Supaya jadi muzaki gimana caranya? Harus punya duit dulu kan? Ya. Bukan ya di mana-mana kalau di Indonesia spanduknya menerima menyalurkan ya, menerima dan menyalurkan. Ya, seorang muslim ideal itu harus menjadi muzaki, harus menjadi wajib zakat. Supaya jadi wajib zakat gimana? Wajib dia memiliki kekayaan yang cukup, ya, supaya dia bisa menjadi muzaki. Gimana supaya mendapatkan kekayaan yang cukup untuk berzakat? Dia harus punya duit. Gimana supaya punya duit? Dia harus bekerja. Tapi pada saat yang sama juga yuqimus shalah, dia menegakkan salat. Allah memuji orang yang membuat keseimbangan semacam rijalun la tulhihim tijarah wala bai'un 'an dzikrillah wa iqamis shalah wa ita'iz zakat. Laki-laki, gentleman, gentle, ya. Di sini enggak laki-laki aja, laki-laki dan perempuan yang sempurna di sisi Allah. La tulhihim tijarah wala bai'un 'an dzikrillah. Yang tidak sampai bisnis perniagaan syughulnya itu melupakan dia dari zikrullah. Wa iqamis shalah, menegakkan salat, wa ita'iz zakat, menunaikan zakat. Itu orang yang punya keseimbangan hidup semacam ini yang dipuji oleh Allah sebagai rijal, sebagai orang yang sungguh-sungguh seperti yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalau menurut saya ya semua yang disampaikan tadi orang-orang yang didoakan malaikat semuanya tadi bermuara kepada kesolehan pribadi dan juga kesolehan secara sosial. Sekali lagi di dalam konsep Islam kesolehan sosial itu selalu dimulai dari kesolehan secara pribadi. Kita tidak boleh menzalimi diri kita sendiri. Kita baik sama orang lain tapi kita zalim kepada diri sendiri. Ini tidak boleh terjadi. Yang terbaik, yang ideal adalah kita tidak menzalimi diri sendiri, kita memberikan hak diri kita, tapi kita juga jangan egois. Kita harus juga memikirkan kemaslahatan orang di lingkungan kita, sekeliling kita seperti ini. Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sudah cukup, Ibu? Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Ini ada pertanyaan untuk sebetulnya dari minggu kemarin. Iya. Masalah kita harus membaca istighfar. Iya. Dikatakan di situ ada yang bilangannya sampai 70 kali atau 100 kali satu hari. Iya. Adakah untuk zikir seperti subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar dan lain-lainnya itu juga ada bilangan tertentu? Dan bagaimana susunannya? Apa istighfar dulu terus yang lain-lainnya? Dan pertanyaan kedua adalah kenapa di Indonesia itu masalah sholat berjamaah tidak ditekankan dengan imam-imamnya untuk berdempetan itu. Seperti penjelasannya mereka kurang. Ustaz, bagaimana itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Jadi pertama istighfar ya. Apakah bilangan 70 dan sebagainya. Jadi perlu kita ketahui bahwa zikir itu ada dua macam. Ada zikir yang muqayyad dan ada zikir yang mutlak. Apa makna zikir muqayyad itu? Zikir muqayyad itu zikir yang terkait dengan amalan-amalan tertentu. Ya, yang tidak boleh kurang jumlahnya atau lebih juga tidak dianjurkan.
Seperti apa zikir pada sholat, subhanallah, subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33 dan seterusnya. Ya, ini namanya zikir yang muqayyad. Ya, sudah ditentukan bilangannya oleh Rasulullah. Baca Al-Ikhlas, ya, Muawwidhatain, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas 3 kali 3. Ini juga sudah ditentukan bilangannya oleh Rasulullah SAW. Adapun zikir yang mutlak, yaitu zikir yang tidak terkait dengan amalan-amalan tertentu, ya, atau ibadah-ibadah tertentu, silahkan kita melakukannya sepanjang waktu, sepanjang masa, tidak terbatas ya bilangan dan tempatnya seperti itu. Ya, tidak terbatas bilangan dan tempatnya. Ini namanya zikir yang mutlak. Pokoknya mutlak aja dimanapun kita, subhanallah mau berapa ribu kali silahkan, tidak ada batasannya. Tapi kalau terkait dengan ibadah-ibadah tertentu, misalnya doa zikir setelah sholat, ya seperti itu yang diajarkan Rasulullah 33, ya, baca ayat kursi, baca Muawwidhatain, baca Al-Ikhlas 33 masing-masing, seperti itu. Tapi kalau tidak terkait itu dengan semuanya itu silahkan kita baca subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar sebanyak-banyaknya, ya, tidak ada masalah, ya. Kalimatani khafifatani 'ala lisan, thaqilatan fil mizan, habibatan ila rahman, subhanallah alhamdulillah. 2 kalimat yang menyebabkan, ya, yang sangat mudah diucapkan oleh lisan, yang menyebabkan Allah cinta dengan dia, yang menyebabkan timbangan menjadi berat, yaitu 2 kalimat subhanallah wa bihamdi. Silahkan kita mengucapkannya sampai berapapun. Tapi kalau terkait dengan amal-amal tertentu, tidak bisa kita menambah atau menguranginya. Seperti itu. Kemudian yang kedua, kenapa? Tentunya nggak di Indonesia aja ya. Ya, di banyak tempat juga seperti itu. Kenapa nggak ditekankan mengenai soft supaya rapat? Saya kira ini karena memang yang pertama kurangnya ilmu, ya. Yang kedua ya tadi, orang itu memandang agama sesuatu yang paling, ya, Allah itu paling bisa dinegosiasi lah, ya gitu ya. Ya Allah kurang-kurang dikit nggak apa-apa ya, tahu kan saya sendiri cantik banget ya Allah, ya, ya seperti itu. Jadi menghargai agama itu dengan harga yang sangat murah, gitu, ya, gitu. Jadi itu penyebabnya. Yang satu, kurang ditekankan, ya, kurang ditekankan masalah-masalah seperti ini. Kalau ngaji sih masya Allah, saya latar belakang saya NU ya, ngajinya kitab kuning dari kecil. Tapi saya mendapatkan pemahaman seperti itu setelah saya keluar dari lingkungan itu. Padahal sejak kecil saya tahu bahwa soft itu mesti rapot apa, kitab kuningnya mengajarkan seperti itu, gitu kan? Tapi nggak ada penekanan, ya sebatas pengetahuan saja gitu. Yang penting sholat lah, gitu ya. Ya. Dan ada lingkungan-lingkungan tertentu yang meskipun mungkin ilmunya sedikit, tapi masya Allah begitu dengan hadis berusaha untuk dipraktekkan. Saya mendapatkan lingkungan kedua itu, ya, seperti itu. Sehingga terbuka kesadarannya, ya. Jadi yang ilmu, kemudian pemahaman, dan yang ketiga tadi adalah terkait dengan penghargaan kepada agama, ya, terkait dengan penghargaan kepada agama. Jadi jangan kita jadikan, ya, nasihat para ulama, la taj'alillah ahwaran nadhirina ilaik. Jangan kamu jadikan Allah itu orang yang paling kamu sepelekan, kamu remehkan. Ahwan nadhirina ilaik. Ya, seperti itu. Jadi penghargaan kepada agama ini sangat penting. Makanya dengan memahami hadis-hadis seperti yang saya sampaikan tadi, ya, itu memotivasi kita untuk berusaha meluruskan soft, membuat soft yang bagus, yang rapet, dan lain sebagainya. Jadi sekali lagi, inilah keindahan Islam yang senantiasa mengajarkan keseimbangan kepada kita. Baik, saya rasa cukup, ya, dan ini barangkali pertemuan kita terakhir sebelum Lebaran nanti. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa menghantarkan kita kepada keridhaan Allah, ilmu yang bisa menjaga diri kita dari perbuatan-perbuatan yang tidak diridhai oleh Allah, dan mendekatkan kita kepada keridhaannya. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu iyyakum ajmain.
Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsiran Ustaz. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, demikian tadi kajian kita pada siang hari ini sebagai penutup acara aktivitas Gebiar Ramadan 1432 Hijriah yang di penghujung bulan suci Ramadan ini kita masih bisa melaksanakan seluruh aktivitas dengan baik. Semoga Bapak yang tadi disampaikan oleh Ustadz benar-benar dapat membuka hati kita, membuka pikiran kita untuk dapat memahami Islam dengan sebenar-benarnya dan benar-benar bisa merasakan keindahan ajaran-ajaran yang telah diturunkan oleh Allah melalui junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga sekali lagi kita semuanya tergolong orang-orang yang senantiasa didoakan oleh para malaikat untuk menjadi hamba-hamba Allah yang muttaqin. Amin ya rabbal alamin. Baiklah Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, seluruh aktivitas kajian Tadabbur Al-Quran bersama dengan Ustaz Wirul Muttaqin di tahun ini, khususnya di bulan suci Ramadan ini, alhamdulillah dapat terlaksana dengan baik. Kami mohon maaf atas segala kekurangannya dan terima kasih sekali atas segala perhatiannya. Jazakumullahu khairan katsiran. Semoga kita bisa bertemu kembali, dipertemukan oleh Allah di Ramadan yang akan datang. Informasi kepada jamaah sekalian mengenai pelaksanaan sholat Idul Fitri, kita akan melaksanakan di Gedung Welan College, di tempat di mana kita melaksanakan sholat tarawih bersama. Apabila pada malam tanggal 29 sudah ada pengumuman dari Kementerian Saudi Arabia dan kita akan melihat kapan penentuan 1 Syawal, maka apabila pelaksanaan hari Selasa maupun hari Rabu tetap akan dilaksanakan di Gedung Welan College dan akan dimulai jam 9 pagi tepat. Oleh karenanya diharapkan untuk bisa hadir lebih awal. Kemudian diingatkan pada jamaah sekalian bagi yang belum membayar zakat fitrah, sekali lagi diharapkan bagi yang belum membayar zakat fitrah, kami mengingatkan untuk bisa membayarkan zakat fitrahnya sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri dilaksanakan. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.